Selamat datang di presentasi saya kali ini. Saya akan menyampaikan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar aneh, di mana kekuatan terbesar dari rencana strategis kesehatan Kota Bontang justru merupakan kelemahan terbesarnya. Penasaran kenapa? Saya Wisnuwardana Widiatmoko akan membedah alasannya dalam beberapa menit ke depan. Agar pemaparan ini terstruktur dan mudah diikuti, saya akan membahasnya dalam 5 bagian utama. Di mana yang pertama, kita mulai dengan profil Renstra. Kemudian masuk ke inti kajian, yaitu analisis lingkungan dari sisi positif dan sisi negatifnya. Berdasarkan temuan tersebut, saya akan mengajukan beberapa usulan perbaikan strategis. Yang terakhir, saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Secara mendasar, Renstra ini merupakan dokumen perencanaan formal yang komprehensif berisi visi, misi, hingga program kerja kesehatan selama 5 tahun. Tujuannya sendiri adalah menerjemahkan visi Wali Kota Bontang, yaitu terwujudnya Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab ke dalam program yang lebih teknis dan terukur. Fokus kajian saya di sini bukan tentang detail dari program, melainkan pada fondasi yang mendasarinya, yaitu efektivitas analisis lingkungan internal dan eksternal yang digunakan untuk merumuskan strategi di dalamnya. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, dapat diidentifikasi 3 keunggulan utama dalam metode penyusunan dokumen ini. Yang pertama yaitu analisis internal yang berbasis data, di mana dokumen ini menyajikan data kuantitatif yang solid seperti rincian SDM dan aset yang membuat penilaian kondisi internal menjadi objektif dan terukur. Yang kedua yaitu keselarasan strategi vertikal di mana Renstra ini secara eksplisit terhubung dengan kebijakan di tingkat kota, provinsi hingga nasional. Hal ini memastikan adanya sinergi kebijakan seperti direkomendasikannya dalam praktek manajemen publik. Dan yang ketiga yaitu Renstra ini telah menetapkan kerangka analisis SWOT secara formal yang merupakan sebuah standar dalam manajemen strategis untuk menetapkan situasi awal organisasi. Namun, di samping keunggulan tersebut, analisis yang lebih mendalam menunjukkan adanya 3 area yang berpotensi untuk ditingkatkan. Menurut para ahli seperti Whelan dan Hanger, analisis strategi yang efektif haruslah menghubungkan antara data dengan kesimpulan. Pada dokumen ini terdapat celah pertama yaitu analisis SWOT yang cenderung dangkal, di mana terdapat jurang antara data kualitatif yang kaya dengan kesimpulan SWOT yang ringkas. Yang kedua yaitu tidak adanya kerangka pastel. Hal ini berisiko menciptakan titik buta terhadap tren eksternal yang penting di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi sektor kesehatan. Dan terakhir, sejalan dengan pentingnya manajemen pemangku kepentingan dalam sektor publik, menurut Bryson 2018, ditemukan tidak adanya analisis pemangku kepentingan yang terdokumentasi secara formal yang dapat menghambat potensi kolaborasi strategis. Baik, melihat kelemahan pada analisis SWOT sebelumnya, usulan perbaikan pertama adalah transformasi dari sekedar daftar menjadi sebuah matriks SWOT atau sering disebut juga matriks TOWS. Sekarang mari kita perhatikan diagram yang ada di layar. Ini adalah visualisasi dari matriks perencanaan strategis. Berbeda dengan daftar
SWOT yang pasif seperti yang ada di dokumen, di mana matriks ini memaksa kita berpikir proaktif dengan menghubungkan faktor internal dan faktor eksternal. Di sini terdapat 4 kuadran seperti yang terlihat pada slide tersebut, di mana kuadran SO atau Strength Opportunities kita bisa merumuskan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kuadran WO atau Weakness Opportunities, di mana kita bisa memfokuskan mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Contohnya seperti yang tertera di slide, bagaimana mengatasi kekurangan SDM dengan memanfaatkan peluang kerjasama pendidikan. Untuk kuadran SD, kuadran yang berikutnya yaitu kuadran Strength Trait, yaitu memakai kekuatan untuk mencegah ancaman. Dan yang terakhir yaitu kuadran WT atau Weakness and Threat, yang bersifat defensif untuk meminimalkan kelemahan dalam menghadapi ancaman. Dengan memetakan temuan pada Renstra ke dalam matriks seperti ini, analisis kita tidak lagi berhenti pada bentuk deskriptif, melainkan menghasilkan rencana aksi yang konkret dan strategis. Baik, selanjutnya yaitu usulan perbaikan kedua, di mana mengadopsi kerangka Pestel. Kerangka ini merupakan alat standar dalam literatur manajemen strategis untuk memastikan pemindaian lingkungan eksternal dilakukan secara holistik. Seperti yang terlihat pada slide, kita akan membedah secara sistematis berbagai faktor mulai dari politik yang berkaitan dengan regulasi JKN, lalu ekonomi seperti daya beli masyarakat Bontang, setelah itu sosial seperti perubahan gaya hidup, teknologi seperti potensi telemedicine dan ancaman hoax, hingga faktor lingkungan dan hukum. Hal ini memberi gambaran 360 derajat yang lebih komprehensif untuk perumusan strategi yang lebih tangguh. Untuk usulan perbaikan yang ketiga, di sini yang terakhir sejalan dengan pemikiran dari Poyster 2010 dan Bryson 2018 tentang pentingnya kolaborasi dalam sektor publik. Usulan ketiga ini adalah melakukan analisis pemangku kepentingan secara formal. Hal ini dilakukan dengan kita bisa menggunakan alat visual seperti yang ada di layar tersebut, yaitu matriks kepentingan dan pengaruh. Pada sumbu vertikal menunjukkan seberapa tinggi kepentingan atau interest seorang stakeholder terhadap kebijakan kita. Untuk yang sumbu horizontal menunjukkan seberapa tinggi pengaruh atau influence yang mereka miliki. Dengan memetakan para pihak, kita bisa mengelompokkan, seperti contohnya di kuadran kanan, kanan atas, adalah mitra strategis. Mereka punya atau memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi, seperti pemerintah atau rumah sakit besar. Strategi kita untuk mereka adalah kolaborasi intensif. Sebaliknya, di kuadran kanan bawah, ada penyedia layanan seperti klinik, perusahaan yang pengaruhnya tinggi, namun kepentingannya mungkin lebih rendah pada isu tertentu. Strategi kita pada kuadran ini yaitu untuk eh, membuat mereka tetap terinformasi dan puas. Dengan melakukan pemetaan seperti ini, rencana pelibatan kita menjadi jauh lebih terarah dan efisien, tidak lagi asal-asalan. Baik, pada bagian kesimpulan di sini, Renstra ini memiliki fondasi yang terbilang sudah baik, terutama dalam hal basis data yang kuat dan keselarasan yang terstruktur. Namun, untuk menjadikannya lebih tajam, rekomendasi utamanya adalah mempertajam analisis dengan metrik SWOT yang telah dijelaskan tadi, melakukan perluasan wawasan dengan PESTEL, dan membangun kolaborasi terencana dengan menggunakan analisis pemangku kepentingan.
Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.